kamu Iya. ngomong Muslim. Ya, kalau kamu Ya ngomong udah. Otan, saya panggil kamu Muslim. Jangan gitu Oh ya udah. dong. Nah, Terus kamu minta saling dipanggil apa? Minta dipanggil kita apa? saling Bikin menghormati. pusing. Oke, bikin Terserah, pusing berarti nah, tadi sepakat ya. Bikin Ya. pusing ya udah ke materi dong, ke materi. Oke. Oke, Kamu berarti bilang, Yesus itu Ya, kenapa? oke, sebentar. Kamu saya anggapi dulu. Kamu bilang Musa menyembah Elohim. Betul. Ya, di original teks kalau di perjanjian lama, di imanmu begitu perjanjian original lama dia teksnya menyembah Elohim. Tapi kamu lupa ada Septuaginta yang mentranslate kata Elohim menjadi Theos juga. Gimana penjelasan kamu? Septuaginta mentranslate. Ya udah ya, kalau Septuaginta mentranslate itu mah terserah dia ya. Tapi kita sepakat ya di sini ternyata Yesus itu menyembah Theos ya. Iya Yesus dong. Yunani ya, original teksnya Yunani ya. Iya. Oh ya, menyembah, oke, menyembah Tuhan sesosok Theos yang disebut Theos ya, oke, Tuhan yang disebut Theos. Yang tidak bisa berak itu tadi Anda katakan apa dia? Anda Sembelit katakan ya. apa? Kalau nggak bisa berak, sembelit. Sembelit ya. Oke, oke. berarti Theos yang disembah Yesus, yang diperkenalkan Yesus di dalam Markus 12:29 ini ternyata Theos yang sembelit menurut bikin pusing. Kalau memang nggak bisa boker, ya pasti sembelit, Mbak. Iya. Ya. Kalau Yesus bisa boker, Iya. berarti dia normal. Oke? Paham Ya ya? terserah itu Ya iman udah. kalian. Kalian mau Iya, kalian udah. mau Makanya ngeklaim saya- ya. Jadi Jadi teman-teman kalau Kristen kamu di sini dengar sepakat, sendiri ya, oh, yang yang tidak bisa- menarasikan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus di dalam Markus 12:29 itu adalah Theos yang sembelit ya. Ya, paham ya? Itu Kristen sendiri ya, bikin pusing sendiri yang giliran saya menyatakan ya, sekarang bukan ya. saya ya. Ini ya Oke, orang giliran- Kristen ini Natalia, menghujat kamu mentang-mentang perempuan, Tuhan jangan yang cerewet. Saya dulu diperkenalkan ngomong. oleh Yesus ya. Cerewet banget Oke. sih, Bu ya. Ayo Oh ya iya dong. Oh ya iya dong. Silakan kamu sekarang gantian. Nah, gini. Kalau kamu mengerti benar ya, sedikit cerdas saja di bawah saya 10 langkah. Oke, kamu akan mengerti yang dimaksud dengan Israel, Yahova Allah Elohim kita, itu maksudnya Yahova. Yang disembah itu Yahovanya, bukan Allahnya. Ya, Yahova Elohim kita. Nah, Yahova itu diganti menjadi Tuhan karena nama Yahova tidak boleh dituliskan sembarangan, baik dalam bahasa Ibrani, Yunani, apalagi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani saja diganti menjadi Adonai, yang setara pemahamannya menjadi Tuan atau Tuhan. Ya, kemudian dalam Septuagint dia jadi Kyrios. Ya, kenapa disebut kalau di Kyrios Israel, Kyrios Theos kita? Karena Kyrios itu merefer kepada sebuah nama yang tidak boleh dituliskan. Nah, kalau namanya Yahova, maka Yeshua itu mengandung nama Yahova. Salah satu gelar Yahova adalah Yahova yang menyelamatkan. Yashua, Yasha. Yeshua ini adalah sang Yahova. Makanya dia sedang berbicara bahwa yang harus disembah adalah Yahova. Jadi dia mengatakan dalam kapasitas sebagai orang Yahudi bahwa orang Yahudi memiliki Tuhan namanya Yahova, dan dia adalah perwujudan dari Yahova yang bergelar Yahova Juru Selamat. Itu kalau kamu cerdas sedikit, tapi mustahil kamu cerdas. Ya, silakan. Berarti yang disembah itu harusnya Yahova atau Yesus. Banyak kali yang disembah, diborong, borong. Siapa yang harus disembah? Namanya siapa yang harus disembah? Banyak kali namanya harus Izin masuk translate. sebentar ya, bro. Kali baru saya kasih Arti Yahova. Adonai, kamu Nah, tahu nggak arti dari Adonai itu bilang, bahasa mana yang harus Ibraninya? disembah? Gimana sih kamu pakai logika itu? Kamu nggak mungkin Nggak, arti melawan Adonai saya. kamu tahu nggak? Kamu salah Adonai orang itu kalau artinya itu yang agung. Yehova itu tahu nggak artinya itu bahasa Ibraninya? Sotoy banget nih, saya ajarin pelan-pelan buat kamu ya, Kang Sotoy. Begini, nama Yahova itu diambil dari Yod He Vav He, ya. Yahover, Yihye. Artinya apa? Yang akan Artinya ada dan apa? yang akan datang. Dalam kata penyerdaraan disebut dengan yang awal dan yang akhir. Yang Itu menyediakan, Sotoy lo. Itu yang menyediakan, buka-buka. yang menyediakan itu salah satu gelarnya. Ya, Yehova. Emang gelar-gelar itu semua. Kamu L itu gelar menyediakan tuh Roy, itu L, gelarnya L. Udahlah jangan sosokan di depan saya lah kalau. Eroi itu gelar yang maha melihat. Eroi artinya. Kamu bilang nama Yehova artinya apa? Ngaco aja kamu.
skakmat kamu, nama Yahova itu artinya Yahova Yihye. Itu artinya yang ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Kalau disimplifikasi itu menjadi yang awal dan yang akhir. Itu arti nama Yahova. Ya, tapi nama itu tetap memiliki gelar lain. Ada Rafa. Oke, gini aja bro, biar simpel nih ya, biar simpel nih. Ini juga kamu izin bentar ya yang muslim ya. Gini bro, di 2 Tawarik 6:18 dikatakan Tuhan tidak akan diam di atas muka bumi. Itu gimana bro? Penjelasannya apakah Yesus itu diam di atas muka bumi gitu? Bentar, izin bentar, nanti diulangi lagi narasinya. Ini roomnya goyang ya, soalnya di laptopku sama di monitorku ini mencet Iya, dia. Mbak Natali, saya terpental Goyang, barusan. ditap-tap Coba dulu, bantu di tap-tap. tap-tap, Iwan Pila di tap-tap. Tap-tap dulu, tap-tap dulu, tap-tap. Itu oten Bantu ya saudaraku di tap layarnya ya, biar komanya tidak goyang nih ya. Oke, dibantu ya. Emang syarat-syarat jadi Kristen itu harus botol ya, di 1 Korintus 1 nomor 19. Jadi harus dulu menghilangkan kecerdasannya gitu. Kita akan ditap-tap dulu ya. Saya mau bertanya kepada Natalia, boleh? Hanya dia nggak ada isinya, nggak usah tanya. Ada apa ini? Kenapa kok ada yang kejang? Tadi aja pertanyaan saya kebikin pusing belum dijawab. Berarti Tuhan yang disembah itu Ya, siapa? ngeri Mbak Natalia diserang. Mbak Natalia diserang, ngeri diserang. Diserang ya. Serang saya duluan ya, santai. Makanya kalau diskusi santai, saya juga orangnya santai. Ya udah dijawab. Mau Kalau jawab tinggal pernah satu nama dibilang aja, jawab. gila, harus gila itu kan pemahaman bentar. ilmu kalian. Bentar, Abuya Aja. coba tanya saya, Tuhan yang saya sembah siapa? Pasti saya jawab nggak pakai banyak bacot. Silakan Abuya coba tanya Mbak Natali, siapa Tuhan yang Mbak Natali sembah? Allah. Simple. Simpel kan? Simpel. Tidak berbelit-belit nih. Iya. Tanyain ke saya dong. Emang jawab Ya, bikin pusing. Tuhan yang Bapak sembah siapa? Silakan Yesus. dijawab. Yesus Kristus ya. Bapak, Selesai. Bapak, Ngapain Elohim, aja Bang? Elohim. Saya aja nanya, Mbak. Nanya berulang-ulang. Elohim, Yahweh, Yehova, segala macam itu tadi diborong nggak jadi semuanya. Diserang semuanya, nggak jadi disembah. Oh cuma Yesus, tapi semua nama diborong. Ternyata cuma Yesus, ngelete Pak. Allahmu aja Menjelaskan memborong panjang lebar 99 kita, nama kok. Yesus. Allahmu tuh menyemborong 99 nama. Gimana sih bentar kamu? Mbak Natali izin, dari tadi membawa 99 nama terus, dan Silakan, kita silakan. kasih waktu kepada Ustadz Hanafi. Fadol Ustadzuna, silakan. Tad. Kasih paham, bikin pusing, simak baik-baik, sama Dominik simak baik-baik. Silakan Ustadz Fadol. Emang belum sembuh-sembuh itu. Jangan Makin gitu. gila, Tad, makin gila. Bukan tadi katanya Kemarin udah menghilangkan diajarin akal belum sehat. pinter-pinter Kang Ustaz. Juga. Kenapa? Orang kamu aja yang mengganggu pikiran kalian juga. tuh karena kalian itu selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu yang bikin kalian tuh jadi gabrul, on sampai detik ini. Karena kalian memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu Dimensi kemanusiaan masalahnya. maksudnya sifat yang ditetapkan manusia kepada Tuhan. Sila dulu, duduk sila, dengarkan kalau mau belajar sama saya. Karena kemarin itu kan Belajar, saya Pak. kasihan sama kamu. Mau berbantah-bantahan dengan Anda soal kekristenan, ayo. Bapak Udah, sejauh mana? turun. Bikin Dengarkan pusing. dulu. Aduh, lanjut Tad, lanjut. Jadi gini, saya kalau umpama belajar secara akademisi ya, saya nggak mau belajar sama orang yang ngomong itu, maaf beribu maaf ya teman-teman. Yang kita bela itu sebetulnya orang yang di bawah banyak. Kalau dia ibaratnya mau bodoh sendiri, nggak ada masalah. Kalau bodoh sendiri, saya itu tidak suka, demi Allah ya teman-teman. Ini demi Allah, ini buat pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman kalau manfaat. Jangan sampai kita itu berdakwah, tapi seakan-akan kita mengekspos kebodohan orang. Kita mau ngajarin orang-orang banyak untuk supaya menggunakan akalnya, tapi jangan sampai mengekspos secara umum kebodohan orang itu. Ya, jangan ada niat kita bergembira di atas kebodohannya orang, kasihan, gitu loh. Itu caranya gitu loh. Nah maka dakwahnya itu membenarkan ketika kita menyampaikan Islam itu la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd, itu nggak ada paksaan untuk masuk Islam.
Karena kebenaran itu sudah nampak gitu loh. Jalannya itu sudah jelas gitu loh. Makanya dakwahnya Nabi Muhammad itu dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan Nge-lag gitu. ya? Sinyalku ya apa gimana? Kenapa? Masih sinyal saya nge-lag atau gimana, Abu ya? Teman-teman. Sinyal Mbak Natali merah. Lanjut tuh. Heeh. Nah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman, bagi saya selalu takzim, hormat kepada siapapun. Tapi kalau seumpama kepada orang yang memang dia narasinya sudah tidak bagus, tujuan dia hanya ingin mempertontonkan kejahilannya, saya kasihan gitu loh. Karena memang kita tidak berminat sama sekali untuk ngobrol sama orang yang saya justru malu mempertontonkan punya saudara teman TikTok yang harusnya bisa mengedukasi, mencerdaskan orang banyak, tapi kita malah seakan-akan mempertontonkan kebodohan dia secara umum, terus kita bergembira dengan kebodohannya dia. Itu yang harus kita hati-hati, teman-teman. Itu bukan berakhlakul karimah. Jadi alangkah baiknya ya turunin dulu, nanti kalau udah sembuh, obatnya udah diminum 3 kali 2 baru naikin lagi. Itu sih yang lebih bagus. Ya. Gak apa-apa orang lain bilang kita abad ke-7 lah atau apa, enggak masalah gitu. Tapi kita menyelamatkan orang yang banyak. Jadi yang mengganggu pikiran mereka-mereka itu karena mereka selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Karena itulah Tuhan kasih kita ini semua termasuk panca indera, penglihatan, pendengaran, perasa, ada bahkan akal. Yang semua ini punya manusia ini terbatas. Justru karena keterbatasan yang ada itu, bagaimana cara untuk menjangkau, mengenal Tuhan. Dari dulu sampai detik ini para nabi, termasuk dari nabi pertama yaitu Nabi Adam, memang tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Tapi bagaimana cara bisa mengenal Allah dengan baik? Yaitu dengan cara asma wa sifat. Dengan cara nama dan juga sifat. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu ketika kita sudah memahami yang mengganggu pikiran kita semuanya karena memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya masa, waktu, tempat, itu ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan ada di ciptaannya? Nah, justru akal tuh mulai tuh terbuka. Iya juga ya. Boleh saya nanya, Pak? Gitu loh. Sebentar Bang Raja Wali. Jadi jangan sampai cara ajaran Anda masuk di koma seakan-akan Anda menguasai. Justru saya dari tadi diam karena menghargai. Ya, jadi kalau umpama naik, caranya jangan sampai sama persis seperti agama kalian yang datang ke Indonesia dengan cara menjajah. Jadi diam, duduk sila dulu, nanti ada waktunya kok. Ada waktunya. Gitu loh. Jadi itu yang mengganggu pikiran kita. Saya bilang bukan cuman ratusan orang, tapi jutaan orang di belahan bumi sana, negara sana, yang mentuhankan dan bahkan Tuhannya banyak. Ada yang Tuhannya tikus. Ketika kita tanya, ini Tuhanmu? Ini Tuhan saya, tapi dia tikus. Dia tikus, tapi menjelma. Tuhan menjelma jadi tikus. Ada yang di belahan negara lain juga, ada yang menuhankan sapi. Kita tanya, ini Tuhan atau sapi? Dia sapi, tapi Tuhan karena telah menjelma jadi sapi, gitu loh. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh, ya kan? Yang harus kita sehatkan akalnya, gitu loh. Dan saya tidak peduli kalian mau nyembah sendal jepit jadi Tuhan kek, kalian mau nyembah bandal menjadi Tuhan kek, kancing baju kalian Tuhanin juga gak peduli saya. Justru masuk komal itu untuk mencerdaskan secara logika, masa iya Tuhan itu kok bisa berubah jadi makhluknya, gitu loh. Masa iya Tuhan itu kok, nah itu perpikiran kita itu nggak bisa tidur kita. Apalagi sampai Tuhan itu kok jadi nggak maha ya, kok Tuhan berubah ya nggak maha gitu loh. Harusnya Tuhan tuh kan maha, lalu Tuhan tuh kan mustahil harus begini, kok bisa ya gitu. Nah itu yang harusnya secara logika, secara data, dalil, akli maupun nakli itu ada dan masuk. Itu maksud saya teman-teman. Makanya itulah yang mengganggu pikiran kita semua karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan.
Jadi kalau seumpama masa iya Tuhan kok tidur, Tuhan kok lapar, Tuhan kok apalagi Tuhan kok binatang, apalagi Tuhan kok manusia gitu loh. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha besar. Nah, kalau sudah ada kalimat maha, sesuatu yang terikat dan gak akan mungkin jadi kecil. Kok bisa Tuhan berubah jadi kecil? Saya kasih analogi, kalau sesuatu yang sudah berubah, asalnya itu seumpama HP, ya. Sesuatu yang sudah berubah menjadi benda yang lain berarti sudah bukan benda lainnya itu. Kan gitu. Ya kan? Kalau Tuhan tiba-tiba berubah jadi bukan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Lalu ada pertanyaan ketika dulu kita di pondok itu, kita baca kitab-kitab para ulama. Mungkinkah yang maha kuasa bisa menciptakan batu yang dia nggak bisa mengangkatnya? Jadi ada Tuhan yang maha kuasa. Mungkin nggak Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan batu, terus Tuhan ini nggak mampu mengangkatnya. Nah, di situ pertanyaannya kita bisa ada jawaban semua. Oleh para ulama itu ada. Bukan nggak ada jawabannya. Gitu loh. Makanya itulah yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Apalagi Tuhan harus jadi makhluk. Ada yang namanya cucurut, tikus jadi Tuhan. Ada yang sapi jadi Tuhan. Ada yang macam-macam. Ada yang Tuhannya jadi gajah. Macam-macam tuh. Nah, apa bedanya mereka ketika ditanya binatang? Iya, tapi Tuhan. Manusia? Iya, tapi dia Tuhan. Ini jangankan akal kita itu berbenturan, kawan. Gitu loh. Harusnya yang maha suci, maha mulia nggak mungkin merendahkan dirinya. Analogi sederhananya, kita punya owner, jadi owner pabrik. Dia sebagai seowner pabrik ini, dia punya perangkat-perangkatnya, ada general manager, ada bagian-bagian sendiri. Nggak mungkin ujuk-ujuk sebagai owner mau ngapain turun-turun dia nyapu-nyapu lantai segala macam. Oh, udah ada perangkatnya masing-masing. Gitu loh. Sudah ada perangkatnya masing-masing, tinggal panggil manajernya, udah tinggal kelarkan. Apalagi Tuhan yang maha suci dan maha mulia. Mau ngapain Tuhan turun ujuk-ujuk keluar dari barangnya perempuan itu, lu ngapain gitu loh. Gak bisa tidur otak kita itu. Ya, sementara itu aja teman-teman. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Loh. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, siap. Bentar para Jawali, bentar. Gini ya, untuk teman-teman Kristen yang diskusinya tidak kondusif, orang lain lagi ngomong ikut ngomong, dan narasinya ngelantur kemana-mana, saya langsung buang ke tong sampah ya. Silahkan Pak Egel, para Jawali, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Pak Egel, selamat siang. Selamat siang. Wah, ini ada mitra ini, dia Raja Wali nih. Ya, selamat siang semua. Oh ya, siap. Raja Wali ini Protestan Katolik, lupa lagi saya. Memang ada di data pasien saya, tapi lupa. Anda Protestan atau Katolik? Ya, Kristen lah. Oh, Anda tidak punya deno? Kristen, Protestan. Protestan, siap. Pak Ege? Sama saya, Protestan juga saya. Oke, siap. Memang tadi si bikin pusing itu saya herannya gimana? Dia debat terlama, bahkan dia aktif di Twitter gitu. Tapi sayangnya tadi diiyakan sama si Vivi gitu kan. Dalam artian ketika dia bernarasi bahwa menjadi Kristen itu harus menghilangkan akal sehat, berarti harus gila. Nah, ini menurut Pak Raja Wali sendiri sama Pak Egel mengiyakan atau membantah menjadi Kristen harus menghilangkan akal sehat? Silahkan barangkali. Ya, Para Jawa dulu sekarang. Makasih. Jadi intinya begini. Dalam kekristenan itu kita harus mengakui bahwa kemahakuasaan Allah itu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kemahakuasaan Allah karena Dia Allah Maha Kuasa, Dia mampu Suaranya ngilang, Pak. Cek. Ya, ini apa nih? Kenapa nih kok
Nge-lag ya. Aduh, padahal sinyalnya bagus. Raja Wali, suaranya ngilang, woi. Teman-teman sambil tap-tap layar sambil salawat hari Jumat teman-teman biar kuat. Ini juga kita sambil kerja nih. Aduh. Terbangnya ketinggian, sinyalnya nggak sampai, makanya hilang. Angkat kental. Aduh, gedebuk itu kasihan banget, tinggi banget terbangnya. Allah, Rabbi. Silakan Pak Egel dulu, silakan Pak Egel. Barangkali bagus sinyal Anda, silakan. Ya. Tadi Bang Raja Wali itu dia sedang menukik dia. Tajam. Jadi begini, memang kalau tadi yang masalah melepaskan akal sebenarnya tidak ya. Tidak melepaskan akal karena tetap manusia punya akal budi, itu tidak bisa dilepaskan. Akal budi itu tidak bisa, tetap harus melekat. Nah, tapi yang menurut saya yang bisa saya sampaikan bahwa untuk memahami Tuhan memang tidak akal budi pikiran manusia ini kan terbatas. Tetapi yang paling inti adalah kita harus melepaskan kesombongan kita, keangkuhan kita, bahwa kita seolah-olah kita tuh paham dengan Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Kita harus melepaskan kesombongan kita untuk memahami Tuhan yang sudah kita baca, yang kita dengar, dan kita simpulkan atau kita pahami dengan akal pikiran kita. Jadi bagaimana cara bisa memahaminya? Karena kita terbatas. Nah, kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat dari Tuhan agar kita bisa memahami Tuhan dan melepaskan kesombongan kita untuk memahami Tuhan yang kita katakan, yang kita pahami Maha Kuasa, Maha Besar, tapi kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa turun merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Karena kesombongan kita sudah paham, seolah kita sudah paham Tuhan, bahwa kita menganggap Tuhan tidak bisa, ya, tidak mau untuk meninggalkan segala kemuliaannya dan turun menjadi manusia. Kita tidak mau menerima itu karena kesombongan kita. Tentu saja ketika Tuhan turun menjadi manusia, merendahkan dirinya, melepaskan, meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia, itu pasti ada tujuan. Ngapain juga Tuhan turun menjadi manusia, meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi manusia, untuk apa? Pasti ada tujuan. Nah, tujuan ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Kenapa dia harus sebelum dilanjut ke Ustadz Hanafi, nanti ditanggapi sama Ustadz Hanafi, sedikit dulu dari saya Pak Egel. Mohon maaf, saya sudah bisa mengambil poinnya. Berarti Tuhan Pak Egel itu yang tadinya Maha Kuasa, Maha Besar, sekarang ketika jadi manusia dia merendahkan menjadi Maha Kecil, tidak Maha Kuasa. Seperti itu Pak Egel. Silakan. Pak Egel, buka mute-nya Pak. Seperti itu. Karena teman-teman bicara, kalau saya sedang bernarasi terus dipotong, saya langsung kehilangan semangat saya. Kita ambil poinnya dulu. Silakan panjang lebar narasinya saya sudah. Silakan lanjut aja. Saya dengarkan dulu, nanti kalau memang saya diberi kesempatan. Gini Pak, mohon maaf, gini. Bapak jangan terlalu merajuk lah. Coba gini, kita coba ambil poinnya, garis besarnya. Ketika Bapak tadi Tuhan itu merendahkan dirinya, berarti Bapak harus sepakat. Ketika Tuhan Bapak jadi manusia, berarti tidak Maha Kuasa, tidak Maha Suci, karena merendahkan dirinya. Seperti itu, sepakat tidak? Silahkan. Cukup jawab sepakat atau tidak gitu, silakan. Bikin pakai esai kali jawabannya. Aduh, merajuk Pak Egel. Silakan ditanggapi dulu sama Ustadz Hanafi ya. Nanti iya, orang namanya di TikTok itu ya menyanggah ya biasa gitu loh. Tapi ya jangan posisi penyanggahan itu yang berkali-kali. Kalau penyanggahan yang berkali-kali malah nggak ada poin yang bisa diambil. Namanya kita ngobrol itu, yang ngobrolnya di sini ada 8 orang, ya pasti ada satu yang nggak mungkin, masa iya. Nah kalau mereka suruh diam semua di bawah aja, ngapain di atas? Gitu loh. Kamu aja sendiri bikin komal sendiri, ngomong sendiri, nggak usah dipotong sama orang. Nah, kita di sini nonton yang ngobrol tuh banyak gitu loh. Masa ya punya kamu sendiri? Wajar ada orang menyanggah gitu loh. Sekarang pertanyaannya Angel, kamu tadi bilang nggak cukup dengan hikmat. Apa menurut kamu hikmat itu?
Silahkan. Begini Pak Egel, biar tidak meraju, saya kasih waktu Anda paling lama 2 menit. Tapi semoga 1 menit cukup untuk menjelaskan. Silahkan. Jangan berbelit-belit lah. Silahkan. Ya, apa itu hikmat? Cari dulu coba di Google itu. Kalau ngobrol itu jadi pakai bahasa yang kamu ngucapin, kamu paham apa itu hikmat menurut kamu itu. Hikmat menurut nanti di Islam beda, di Kristen beda, menurut filsafat juga beda. Menurut kamu hikmat itu apa? Udah klik dulu di Google. Cari biar cakep nanti ngobrolnya. Jadi kalau narasi ngobrol tuh sama orang cerdas tuh harus siapin Google, siapin buku minimal. Jadi biar enak ngobrolnya. Gitu loh. Jadi biar kelihatan agak cerdas dikit walaupun nanti nyungsep juga. Jangan lama-lama. Hei. Saya nyiapin gorengan sama kopi, Ustaz. Lama-lama buka Google-nya nyungsep ntar. Apa itu hikmat? Ngobrol tinggi-tinggi, Jangan ngomong potong kok. Nanti Ustadz Hanafi meraju. Jangan potong kok. Wuih. Ngobrol kok. Lamaan nyungsep nanti. Ayo, apa itu hikmat? Ayo Egel jawab. Ayo Pak Egel jawab aja. Terus tadi juga katanya bilang itu Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ini banyak juga pertanyaan kalau emang Tuhan itu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Banyak itu yang mustahilnya bagi Tuhan juga. Nanti saya bertanya itu, jawab dulu Pak Ustadz Hanafi. Gimana cara mengetahui Tuhan dengan hikmat tuh gimana? Apa itu hikmat itu? Supaya tahu kenal Tuhan tuh apa hikmat itu? Oke, jadi kita ke hikmat sudah sekarang ya. Definisi kata berarti ya. Ya, bisa tahu Tuhan dari hikmat. Maksudnya itu seperti apa gitu Bang Angel? Jadi kita bisa tahu Tuhan, tapi dengan hikmat itu apa maksudnya? Ya. Oke, berarti dengan hikmat Tuhan dari artinya ada tuntunan Tuhan buat kita untuk mengetahui yang baik, yang benar, yang salah. Ada tuntunan dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, kemampuan daya pikir kita sendiri dengan kesombongan kita, tapi kita harus meminta Tuhan untuk bisa membantu kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kita harus kembali kepada Tuhan untuk bisa mengerti. Ada pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Berarti maksudnya lihat di kitab suci kan? Berarti lari dari kitab sucinya kan? Ada data dalil yang menunjukkan itu kan? Apa itu? Katanya harus melalui dapat tuntunan dari Tuhan. Tuntunannya Tuhan itu kan di kitab suci kan? Ya, untuk membaca itu kita harus mendapat tuntunan hikmat dari Tuhan memang. Iya, tuntunan yang ada itu kitab suci kan? Nggak mungkin Tuhan ngobrol sama kamu langsung. Kok ketawa? Makanya Yesus katakan, berdiam di liar kamu, karena aku akan memberikan penolong bagimu. Itulah yang dikatakan Yesus ketika untuk kenal Tuhan. Macam mana dengan cara hikmat itu? Artinya kan melalui kitab suci kan? Seperti apa itu Tuhan? Kan diterangkan di kitab suci itu kan? Hikmat itu maksudnya sesuatu, kemampuan bisa membedakan mana benar mana salah melalui tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran tuh kamu ketemu roh kebenaran tiap hari gitu. Roh Kudus. Harus ketemu Roh Kudus gitu. Ya, harus memiliki Roh Kudus untuk bisa memahami. Atau bahasa itu kali Natali. Apa sih bahasa roh itu? Bahasa roh itu boleh diituin nggak sih, teman-teman? Kenapa? Tadi pagi udah dibahas sama Bunda Rahma, tadi udah ditampilin yang itu bahasa roh kayak gitu. Raba-raba gitu. Saya tidak sedang membahas bahasa roh ya. Saya tidak sedang membahas bahasa roh. Iya, maksudnya bahasa roh ada Roh Kudus itu apa maksudnya? Ya, tuntunan roh dari Tuhan, roh kebenaran, Roh Kudus, roh dari Sang Bapa. Ya dari mana itu? Dari Sang Bisa Bapa. tahu itu? Dari Sang Bapa. Iya, dari Sang Bapa, dari Sang Bapa, dari Sang sumber. Dari Sang sumber. Terus kitab suci gunanya untuk apa? Ya, ketika kita membaca kitab suci, kita harus dipandu oleh Roh Kudus untuk bisa memahami kitab yang kita baca. Iya, kitab suci itu udah dapat. Tambah lama pusing, gue mau jalan dulu dah. Natali lanjutlah Natali. Jangan, ya pusing memang. Jangan mampu ya kabur, ada yang kabur. Yang lainnya emang kalau udah Roh Kudus, bentar, kalau udah berbicara roh Kudus itu
menurut pemahaman Kristen ya tentang roh-roh itu kami angkat tangan. Karena apa? Karena semua Kristen berbicara ketika ditanya apa dasar untuk memahami Bible, Biblos, ya bilang harus punya Roh Kudus. Ya sudah. Apa itu angkat tangan, apa itu Natali? Siapa itu? Ya. Apa itu? Mana siapa Ustaz tadi, Bang? Apa ini kau naik-naik kau? Saya buang lah. Belum juga disapa. Ya, jadi begitu ya Pak Egel. Jadi ketika Anda berbicara harus punya hikmat, harus punya Roh Kudus. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua orang Kristen punya Roh Kudus, punya hikmat ketika membaca Biblos? Silahkan. Ya, jika dia percaya kepada Yesus, pasti dia punya Roh Kudus. Oke, berarti setiap Kristen nih percaya sama Yesus nih. Berarti semuanya punya Roh Kudus, sepakat? Ya, betul. Oke, kenapa sesama Kristen saling membidatkan, bahkan berbeda-beda pemahaman ketika dia membaca Biblos? Silahkan. Ya wajar karena kan sisi kemanusiaan bisa menguasai setiap orang. Terus Ya, yang setiap menjadi orang punya dasar, sisi menjadi kemanusiaannya. patokan orang Kristen yang punya Roh Kudus yang benar, sehingga bisa memahami data-data di Biblos yang benar, itu dasarnya apa? Karena Kristen sendiri banyak perbedaan dalam konsep ketuhanan. Katanya dibimbing oleh hikmat lah, Roh Kudus lah. Silakan. Ya, memang Roh Kudus membantu untuk membimbing, tetapi kan sisi kemanusiaan manusia itu tidak lepas. Sisi kesombongan manusia juga tidak lepas. Sehingga terkadang ego pribadi mengalahkan sang pembimbing tadi. Berarti yang benar pemikiran itu sendiri. pemahaman siapa, Pak? Apakah yang memahami Tuhan Trinitas, Tritunggal, atau Jesus only? Itu yang benar pemahaman siapa? Yang dapat benar-benar bimbingan dari Tuhan, yang dapat hikmat Tuhan, itu siapa itu? Maksudnya bagaimana? Iya kan tadi kata Bapak, untuk memahami Biblos harus ada hikmat, harus dibimbing Roh Kudus lah. Sedangkan Kristen sendiri yang menurut Pak Egel semua Kristen karena percaya Yesus punya Roh Kudus, kenapa pemahamannya harus beda? Kan saya sudah jawab bahwa sisi kemanusiaan manusia itu tetap melekat, ego pribadi tetap ada, kesombongan manusia tetap ada, sehingga kesombongan itu mengalahkan. Oke dah, saya angkat tangan kalau masalah roh-roh. Ya, Silakan Mbak Natali, boleh, karena host. memang Mbak Oke, Nasir menyerah atau sudah ya. Pak Bal, silakan Berarti- Pak Bal kalau mau masuk. Oke, silakan, Pak baik, Bal. baik. Sudah Jadi menyerah. izin Oke. Bang Egel sebentar ya Bang Egel ya. Saya kalau lama-lama kena report oleh TikTok kan ya. Baal Anggur Asam, kenapa kamu kok diam aja katanya, nanti di ban saya nanti. Jadi gini, tadi berbicara roh kebenaran, Roh Kudus. Saya yakin Anda tidak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu roh kebenaran. Nah, kalau Roh Kudus, Anda bilang Roh Kudus ini, roh kebenaran ini datangnya dari Tuhan. Nah, kalau roh dusta dari siapa? Atau roh jahat, roh dusta lah istilahnya. Apa dari siapa? Dari iblis. Roh dusta. Silakan Bang Egel. Ya, roh dusta. Ya kan ada roh dusta atau roh jahat itu kan dari mana? Kalau roh kebenaran, Roh Kudus Anda bilang dari Tuhan. Makanya dalam Kristen, pribadi Kristen ini selalu dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang datang dari Tuhan, kan begitu. Nah, kalau tentu ada diksi yang terbalik dong. Kalau ada roh kebenaran berarti ada roh salah atau roh dusta atau roh jahat lah, seperti itu. Itu dari mana itu? Saya baru mendengar roh dusta. Memang kalau roh jahat ada tertulis, tapi kalau roh dusta saya baru dengar roh dusta. Oke, iya, anggap aja begitu. Sekarang ini kan saya bilang, Anda mengatakan ada roh kebenaran. Kalau Anda mengatakan satu kebenaran, berarti ada kesalahan dong, kan begitu? Oke. Iya kan? Nah, roh yang salah ini atau roh dusta ini atau roh jahat ini datangnya dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan? Ya, jadi begini. Dalam kebenaran ini kan yang bersifat yang benar ya, berlaku yang benar. Iya.
aktivitas yang benar, sifat-sifat dalam kebenaran, tapi ada juga sifat-sifat dalam pendusta atau sifat-sifat dalam kejahatan. Maka karena dia bersifat seperti memiliki sifat seperti itu, makanya disebut roh pendusta atau roh kejahatan. Karena datangnya dari mana itu? Kenapa? Dari Tuhan, dari Tuhan kah? Tuhan tidak mendatangkan roh dusta atau roh jahat itu? Seperti itu. Tuhan tidak mendatangkan roh. Jadi dijawab aja dari mana itu. Tadi Anda mengatakan mengklaim bahwa roh kebenaran dan roh kudus ini datang dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dari mana gitu? Sudah? Nah, kan? Iya, saya tanya dari tadi. Ini sudah seperempat jam saya tanya. Dari mana itu? Yang jelas bukan dari Tuhan. Itu adalah sifat-sifat kejahatan. Oke, baik, roh baik. yang jahat karena memiliki sifat-sifat kejahatan. Baik, baik ya. Jadi memang ada dalam dunia ini ada yang berpasangan ya. Ada roh jahat, ada roh baik, roh kebenaran, roh dusta, kan begitu ya. Selalu berpasangan. Anda mengatakan bahwa roh kebenaran, roh kudus ini datang dari Tuhan. Ternyata Anda salah. Makanya selama ini Kristen selalu mengatakan saya berbicara dengan Roh Kudus, penuh hikmat Roh Kudus. Ternyata yang selama ini, kenapa kalian tadi dikatakan bahwa Ustadz Yahya, Ustadz Abu ya tadi dikatakan, kenapa dalam Kristen ini semua mengklaim dia punya Roh Kudus, Roh kebenaran, tetapi mereka saling bidatkan. Pada yang saling membidatkan itu mempunyai Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah inilah yang kalian belum paham. Ternyata kalian sendiri, saya awali tadi, Anda tidak mengenal siapa Roh Kudus, siapa Roh kebenaran. Karena apa? Ternyata di dalam diri kalian itu ada roh dusta. Catat ya, di dalam diri kalian ini ada roh dusta. Roh dusta ini dari siapa? Kenapa Kristen selalu berdusta? Sabar dulu ya. Atau mau ditanggapi ini, silahkan, keluarga mungkin berbeda. Oke, ya turun. Jadi gini, Egel, roh dusta ini Anda mengatakan tidak mungkin dari Tuhan. Itu tentu kalau tidak dari Tuhan berarti dari iblis. Nah berarti Tuhan kalian ini setara dengan iblis. Oke, kita pakai data ya. Kita hanya ini aja, sebentar ya. Duh, sorry, ini saya pakai data ya. Jadi dengan saya itu enak kalau saya selalu memberi kesempatan Anda bernarasi atau menjawab atau menyanggah. Nah, lihat. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Siapa yang naruh sini? Tuhan loh. Anda mengatakan roh dusta atau roh yang bukan roh kebenar datangnya dari iblis. Berarti Tuhan kalian ini sama dengan iblis. Anda sendiri loh yang mengatakan, bukan saya. Iya, benar. Saya ulang ya kalimatnya ya. Ya. 1 Raja 2 nomor 3. Karena itu sesungguhnya Tuhan, huruf besar semua kapital, telah menaruh roh dusta ke dalam mulutmu semua nabimu. Siapa yang naruh roh dusta ini? Kau bilang iblis, berarti Tuhanmu iblis. Betul? Ngeri memang kalau belajar itu memang harus apa ya, kafah dalam Islam itu ya, harus totalitasnya harus dikeluarkan gitu, jangan comot-comot. Nah seperti gitu dari saya sementara ya, silakan. Wah, ini data ini memang berat ini. Silakan Pak Ego kalau ingin ditanggapi, silakan. Berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Waalaikumsalam, Kandari. Ini Masya Allah nih, di depan saya ada Kohdoditan lagi menyampaikan tausiah di salah satu masjid di kota Medan. Lanjut. Oke, siap. Nah, kalau kita mau ngambil ke raja-raja, maka kita harus membaca seluruh perikop yang ada di nas tersebut, sehingga kita bisa memahami, tidak cuma per ayat saja apa yang dimaksud di situ, harus kita pahami juga. Ya, kita harus baca dulu raja-raja tersebut dalam satu perikopnya, tidak mencomot ayat per ayat aja seperti itu. Iya, udah disanggah gitu loh. Satu perikop kau sanggah saja. Ya kan, berarti kan saya harus membaca Alkitab itu saya baca, karena kan saya tidak hafal seluruh perikopnya.
Nggak apa-apa sudah Aja lah ya, bersama. dari perjanjian Apa? lama. Udah langsung buka dulu. Iya, Apa? dibaca kita dengarkan kok. Kamu mau baca satu perikop, satu sekop atau dari Kejadian sampai Wahyu, silakan dibaca. Kami di sini mendengarkan, silakan. Ya, Daripada ngomong ngaco ditanya kagak tadi jelas, raja-raja nggak ada berapa? data, mendingan ada data. Meskipun lama, kalau ada data enak gitu. Silakan. Ya dibaca aja, dibuka. Raja-raja berapa tadi? Tuh saya gedein tuh, saya gedein. Kalau sambil nunggu buka data kan boleh nyela ya, atau jangan ngambek lah. Boleh dong, boleh. Silakan. Ustadz jangan ngambek tat, Jumat barokah tat, bodrek banyak di warung tat. Raja-raja berapa dia tadi? Satu raja-raja berapa? 22 nomor 23. Raja-raja. Ntar dulu ya. Waduh, baru baca. Pak Bal selama jadi Kristen baru baca dia. Bahaya ini, bahaya. Iya, iya memang mungkin ada kesempatan ini untuk Bang Egil belajar ya. Nanti kita bahas itu apa, siapa Roh Kudus dan Roh kebenaran. Nah, saya tidak hafal, ini kan tebal sekali ini perjanjian lama perjanjian baru. Saya tidak hafal. Tadi raja-raja berapa? Satu atau dua raja-raja? Satu raja-raja, 22 nomor 23. Satu raja 22. Aduh, masa ayat kitab sucimu diulang-ulang terus? Santai aja teman-teman. Saya bukan penghafal Alkitab. Satu raja. Pak Baal kenapa bisa hafal? Saya curiga ini kalau misalnya ini mah suka minum celupan ituan, celupan. Dulu tuh ya di kampung saya kalau pengen hafal Quran itu dibakar, itu dicelup, diminum gitu loh. Nah ini Pak Baal juga sama kayaknya ini. Makanya matanya melotot, itu keselak kemarin tuh. Keselak pohon toge kayaknya. Pak Baal kenapa bisa hafal Pak Baal? Nah Pak Baal nih saudara-saudaraku, jadi buat oten-oten ikutin tipsnya Pak Baal agar hafal Bible. Silakan Pak Baal, tipsnya apa supaya hafal Bible? Jangan bilang di belakang. Iya, waduh, ini soalan bagus ya. Ini harus dijawab ya. Jadi soalan bagus. Kenapa Baal pinter, cerdas gitu ya, smart, ganteng, putih, wah, handsome gitu ya. Memang ini pernah ditanya oleh ini juga gitu loh. Udah pernah ditanya oleh siapa di Bom gitu. Ini saya mau jawab sebenarnya Bom. 22, satu raja 22 ayat berapa tadi? Oh, baik. 22 nomor 23. Oh, 23. Oke, lanjut. Satu raja-raja 22 nomor 23. Oke, lanjut. Oke, jadi Bom sekalian nih Bom, ternyata ada yang nanya juga sama Bom. WA ini banyak nih. Nah, kita ini karena gini Bang, otak kita ini tergantung nutrisi yang kita makan gitu loh. Nah, kita menghindari barang-barang yang haram, termasuk babi, anjing, dan itu mungkin salah satunya saya. Mungkin banyak lagi lah sebenarnya gitu loh. Itu aja mungkin Bang. Jadi lemak babi ini memang menutup gitu kecerdasan seseorang. Begitu Bang. Dulu kamu makan kan? Jadi ceritanya Abuya, karena saya mau jalan, kalau saya nggak bunyi penonton kecewa, kok diem aja kayak berhala gitu. Saya nyela-nyela. Bener, memang Koko harus berbicara biar komal saya juga kagak rungkat. Kalau Koko nggak bicara, komal saya rungkat. Sejarahnya Komal Buya nggak pernah rungkat gara-gara kemarin tuh Mbak Lisa masuk loh. Jadi nggak rungkat itu loh. Makanya Mbak Natalia nih open cam biar kagak biar oten ini otaknya agak encer. Jadi Mbak Natalia harus open cam. Masih mau atau kita lanjut? Lanjut. Karena sambil nunggu Anda tadi udah buka data lama tuh, lanjut. Oke, siap. Jadi kita baca lagi. Kita baca ayat 23 itu saja. Kita juga baca ayat yang mulai dari 19. Terserah kamu mau baca dari nomor 1 kayak silahkan. Yang penting Anda jangan berbicara sama Pak Baal. Jangan comot-comot ayat. Lanjut. Ya bisa. Memang begitu. Kemudian tampillah suatu roh
lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membunjuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi ada roh kejahatan, roh dusta yang tampil di hadapan Tuhan. Jadi bukan dari Tuhan roh kejahatan itu, tapi dia tampil di hadapan Tuhan untuk menjadi. Dilanjut, jangan dijelaskan dulu, dibaca dulu, nanti dijelaskan. Jangan dipotong-potong begitu. Saya sudah baca ya. Saya udah baca semua. Sudah baca. Jadi ada roh dusta yang tampil di hadapan Tuhan. Dia lupa merajuk lagi Baal. Biarin dulu sih Baal kebiasaan. Jadi ada roh dusta yang tampil di hadapan Tuhan dan dia maju ke hadapan Tuhan untuk menjadi roh dusta. Begitu. Itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Bukan berasal dari Tuhan, tapi dia yang tampil di hadapan Tuhan. Begitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Waduh, katanya mau baca dari nomor 1 sampai selesai. Gimana sih? Lanjut, Bapak. Lanjut, Bapak. Bisa disangka lagi, Bapak. Gimana? Saya sudah baca. Oke, baik. Jadi gini, dari tadi kan dibaca dari 19 ya, dikatakan di 22 dengan cara apakah? Dengan cara apakah tanda tanya? Tanya Tuhan, titik. Aku keluar dengan menjadi roh dusta di mulut semua nabi-nabinya, katanya. Engkau akan berhasil membujuk firman Tuhan. Pergilah dan lakukanlah. Firman Tuhan, pergilah dan lakukan. Ini perintah Tuhan pertama ya, bahwa dengan roh dusta. Tapi di ayat 23, maka sekarang, dia bilang apa? Tuhan telah menaruh dusta. Tuhan telah menaruh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Tuhan akan menetapkan malapetaka bagimu. Clear. Jadi gak ada masalah lagi. Anda jangan mengulang-ulang aja. Jadi kembali lagi bahwa roh dusta, roh jahat ini datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan itu bahwa roh dusta, roh jahat itu datangnya dari iblis. Nah, saya bilang berarti Tuhan yang kapital huruf besar ini adalah iblis yang kalian sembah. Saya kan tidak sedang membantah, sedang mengiyakan. Sudah. Saya kan sedang tidak membantah, tapi saya sedang mengiyakan bahwa Tuhan kalian bilang adalah iblis karena dia adalah roh dusta, begitu ya. Jadi kemudian kita lihat. Nah, Anda berbicara tentang hikmat, Anda berbicara tentang roh kudus, Anda berbicara tentang roh kebenaran. Sementara Anda tidak tahu itu apa roh dusta, roh kebenaran, roh kudus. Itu tolong dijelaskan kepada saya. Apa bedanya roh dusta, roh kebenaran, dan roh kudus? Silakan. Baal, gue nanya dulu Baal sebelum ke itu Angel, tar dulu. Oke, siap, silakan. Tanya aja sebanyak-banyaknya. Tanya sebelum kalian panik. Angel, tar dulu Angel. Gue nanya sama Baal. Kalau nanya sama lu nggak tahu kalau lu nanti bisa jawab. Tolak ukur orang itu bisa dapat itu roh kebenaran sama roh iblis itu di mana tolak ukurnya? Tolak ukurnya. Jadi gini, jadi klaim mereka itu ya mengatakan dia punya roh kudus, roh kebenaran, pada roh dusta itu akhirnya dia baru tahu ya ternyata ada roh dusta. Saya belum tahu itu ada roh dusta katanya, kan baru tahu itu dari saya. Luar biasa saya nih lo pintarnya. Nah, tolak ukurnya dari Paulus, Bang. Bang Ustadz dari Paulus, Bang. Baru ini dari Paulus. Soalan baru. Ya. Ya tentu kita pakai data lah ya nanti. Kenapa kita mengatakan itu sumbernya itu dari Paulus? Karena makanya ketika berbicara roh kebenaran, roh kudus, mereka tidak tahu gitu loh. Sebenarnya yang sedang mereka pakai, yang disampaikan contoh-contoh yang disampaikan Ustadz Buya tadi, kenapa mereka saling bidatkan? Padahal mereka mengklaim semua punya roh kudus dan roh kebenaran gitu kan. Nah ternyata mereka baru tahu ya, tadi yang seperti diakui si Egel, dia baru tahu ada roh dusta. Nah, inilah yang sedang dipakai gitu loh. Nah, sumbernya dari siapa ini? Ya tentunya dari Tuhan. Tuhannya siapa ya? Itu tadi Tuhannya adalah Paulus itu. Mungkin sementara. Tolak ukurnya dari Paulus, Bang. Nanti kita lihat buahnya. Ih, ngeri. Silakan, Egel. Lagi. Tampillah roh dusta di hadapan Tuhan ya. Tampillah roh dusta di hadapan Tuhan.
Dan nas itulah yang mengatakan itu, bahwa tampillah roh dusta bukan berasal dari Tuhan, tetapi roh dusta itu yang tampil. Ya, Ya 23-nya, kenapa kamu takut baca yang 23? yang 23-nya kita baca kan, kita baca yang 23-nya. Kemudian Tuhan meletakkan roh dusta tersebut, meletakkan roh dusta. Nah, Iya kan? oke, udah ya. Jadi kita bahas lagi ya. Tadi ada pertanyaan dari bukan Ustadz berasal Api. dari Tuhan, tetapi Tuhan meletakkan roh dusta yang sudah tampil di hadapan Tuhan tuh ke mulutnya para nabi tersebut. Begitu. Oke, pakai data ya. Liar. Tolak ukurnya, Baal. Tolak ukurnya tuh bisa ketahuan itu mana rohnya. Ini rohnya ini bisa ada 2 begitu atau ada lagi roh sedeng kah, roh dablek kah, roh on kah? Gimana yang benar tuh, gimana tolak ukur yang benar itu? Silakan. Ya, mungkin karena roh ini goib ya, makanya kita melihat tolak ukurnya dari Paulus aja gitu loh, Bang. Karena itu akan melihat buahnya kan begitu. Tolak ukurnya dari buahnya itu, dan tentu kita buah ini dari siapa gitu kan, dari Paulus menurut saya seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantah, nanti kita bisa diskusikan gitu loh. Silakan. Egle jawab. Egle saya. Oke, sebut kalau saya yang harus bicara, saya bicara. Simpel aja. Ngomong sekarang Egle, bantah gimana tolak ukurnya bahwa dapat itu roh kebenaran? Tolak ukurnya gitu simpel. Roh kebenaran itu diberikan Yesus kepada para muridnya dan para pengikutnya. Sementara roh dusta itu diberikan kepada para nabi palsu dan para pengikut nabi palsu. Itu tolak ukurnya. Pertanyaannya, berarti Paulus apa Yesus ngasih ke Paulus gitu? Yesus mengasih kepada para muridnya. Para muridnya Paulus muridnya bukan? Paulus tidak tercatat sebagai murid Yesus, tidak tercatat. Lu bilang dari Paulus. Salah lu, Baal. Ngapain lu, Baal lu? Kok dari Paulus? Oke, baik. Baik ya. Jadi mungkin cerita di Pulau Termos ini sebenarnya memang tidak ada, karena kan dibantah oleh Saudara Egel gitu ya. Seperti gini. Saya kenapa dikatakan tadi, saya catat ini Ustadz Wapi ini mengatakan, Ustadz Wapi, Hanafi tadi mengatakan apa hikmat itu, roh hikmat ini. Nah ini saya catat gitu loh, karena saking cerdasnya saya ini biasa mendengar kalau kita pernah belajar communication skill, kita ini lebih banyak 80% mendengar gitu ya. 80% mendengar, baru 20% berbicara. Nah, inilah ilmunya orang Islam itu seperti ini. Nah, tadi kita berbicara hikmat. Apa tuh hikmat? Kristen ini saya bilang tidak punya hikmat, tidak punya kearifan. Nah, ini sudah diintip kan? Oh, ada Korintus katanya. Nah, kenapa saya bilang Paulus? Nah, saya sengaja disembunyikan dulu. Karena apa? Di sana ada roh dusta, seperti yang saya sampaikan. Roh dusta yang datang dari Tuhan, dia bilang kan gitu. Nah, siapa ini? Tentang hikmat tadi. Kita harus punya hikmat, artinya Roh Kudus. Ini kan artinya berhubungan hikmat, kearifan dan Roh Kudus yang dia sampaikan. Menurut Paulus, ini Kristen ini tidak punya lagi roh hikmat, apalagi punya kearifan. Karena kalau berbicara apa tuh hikmat, definisi hikmat ini adalah apa tadi dalam Kamus Besar Indonesia adalah kebijaksanaan dan kearifan. Ya, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini benar loh ini. Kata Paulus di 1 Korintus 1 ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini Paulus. Kalau orang tidak punya hikmat dan hikmat itu dibunuh atau dilenyapkan, dibinasakan oleh Paulus, atau kearifan itu dilenyapkan oleh Paulus, tentunya yang ada di sini adalah roh dusta. Nah, inilah sumbernya. Nah, mengetahuinya bagaimana tentang kearifan roh dusta ini atau Roh Kudus ini ada, ya ini tidak akan ditemukan di dalam Kristen ada roh kebenaran dan Roh Kudus. Karena kalau bicara Roh Kudus bukan roh kebenaran bukan Roh Kudus, seperti itu ya. Ini jadi ya tidak akan ada hikmat dan kearifan. Karena di sini aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak dan akan kulenyapkan.
Siapa yang nulis? Paulus. Siapa yang percaya kepada Paulus? Ya Karesteng. Karesteng nggak punya hikmat. Ya begitu sementara. Luar biasa. Katanya nggak valid kali Baal. Masa orang-orang Kristen semua on semua nggak ada hikmatnya sama sekali. Gitu Baal. Coba Egla jawab tuh Egla. Oke, kita lompat lagi ke pembahasan lain. Kita akhir ya, tapi kita baca lagi 1 Korintus berapa tadi? Baca 1 Korintus berapa tadi anak-anak? Simpel aja, santai. 1 Korintus berapa? Kita baca lagi. 1 Korintus berapa tadi anak-anak? 1:19, Babang. Dari tadi ditunjukin gak nyimak. 1 Korintus 19. 1 Korintus 19. Gurunya yang ngajarin murid gimana macam-mana. Pantesan tadi kan murid yang menunjukkan ayat. Begini, murid-murid tadi yang menunjukkan ayat kepada saya. Oke, kita buka. Murid-murid yang mana? Mana dia? 1 Korintus? 1 Korintus berapa tadi? Bodoh amat. Gua dengerin di bawah pertama sampai akhir cari guru kok on. Kamu yang on. Orang disuruh kamu menunjukkan kalau saya disuruh nyari. Aneh. 1 Korintus berapa? Makanya punya Bible tuh dibaca. Gak pernah baca Bible sih. Berapa? Saya baca tapi saya tidak hafal. Simpel aja. Baru aja ditunjukin udah nggak tahu. Memang saya tidak hafal. 1 Korintus berapa tadi? 1:19 kucluk. 1 Korintus 1. Dia kucluk. Jangan diulang, jangan diulang. Gara-gara Paulus ini, gara-gara Paulus nggak ada hikmat nih orang begini nih. Jangan Biar Bang Bal aja, Bang Bal aja, Bang Bal aja. Jangan kalian panik. Saya sendiri aja di sini loh. Untuk mengajar kalian. Emang sendiri loh, Egla. Emang orang kalau stres tuh harus sendiri dikerubutin. Nggak ada orang stres tuh nggak dikerubutin. Lu tanya aja di rumah sakit jiwa. Orang lagi ngamuk-ngamuk stres tuh dikerubutin gitu loh. Kamu sering, saya nggak pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Mungkin kamu sering keluar masuk rumah sakit jiwa jadi tahu. Saya nggak pernah ke rumah sakit jiwa. Kasih contoh ke teman-teman di sini, kamu sendirian makanya dipegangin karena nggak ngerti-ngerti gitu loh. Santai aja, kalian harus bergantung pada saya. Kalian harus hanya bergantung pada saya sekarang untuk memahami Alkitab. Saya kalau kalian juga sama, Tat. Karena kalian sudah tersesat ini, jauh tersesat oleh nabi-nabi palsu yang memiliki roh dusta. Ustaz Hanafi kepental ya, Ustaz Hanafi kepental. Kena Bennett. Bahaya ini. Makanya Mbak Natalia tuh Dia kena Bennett karena memiliki roh dusta, itulah kena Bennett. Lanjut, jangan kemana-mana, lanjut tanggapi itu. Buka data aja 1 jam. 1 Korintus lama kali. Dari tadi nyari, nggak nemu-nemu dia. Oh ya. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, ya. Karena ada tertulis. Berarti bukan perkataan Paulus, tapi Paulus mengutip, ya, mengutip tulisan. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, maksud dari nats inilah yang harus kita pahami. Maka kita baca seluruh perikop ini, judulnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Waduh, jadi kebodohan buat kalian kalau kami berbicara tentang salib. Adalah kebodohan bagi mereka. Ya buat kamu lah itu kan. Binasa, ya, yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuasaan Allah. Nah, jadi hikmat yang kalian miliki itu akan binasa. Karena kalian tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Oke, sudah ya. Jadi ada ya. Jadi kita lanjut ya. Oke, baik. Kita baik ya. Jadi jelas ya, Paulus mengatakan demikian. Dia akan kenapa Paulus akan melenyapkan itu hikmat dan kearifan? Karena demikian ya. Ini kata ini kita
Salah Sabar pemahaman, dulu salah lah. pemahaman. Ya, ini guruan gantian saya Paulus lah. yang akan melenyapkan, bukan Paulus, karena ini ada Sabar dulu. Ini perkataan Paulus. tertulis supaya Iya, jangan salah paham. ini perkataan Paulus dengan mengutip kan? Bukan Paulus Loh, hanya kok menulis apa sih kok bukan? Oke, lanjut sebentar. Nanti Anda bantah. Paulus hanya menuliskan apa yang tertulis, Oke, bukan dia yang akan oke, sebentar. Gantian, jangan tantrum lah. Ya, kenapa Paulus akan melenyapkan hikmat kearifan? Pak Egel gantian sabar. Gantian, tadi Anda bicara panjang, saya diam aja. Sampai Anda buka nunggu pun saya, buka data pun saya masih diam aja. Nah, kenapa Paulus mengatakan demikian? Ini saya bilang, di dalam kalian ini adalah roh dusta. Ya, tetap kita fokus, di dalam kalian ini tidak ada roh kudus, roh kebenaran, karena Anda tidak paham itu roh kudus dan apa itu roh kebenaran. Itu adalah dua diksi yang berbeda. Yang satu bilang kudus, yang satu bilang kebenaran. Bukan sama. Nah, menurut Paulus, nih ya, roh dusta ini apa? Nih, menurut Paulus, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti firman siapa? Ya firman dusta, ya iblis. Karena ada dua saja. Kalau kita mau datang dari kebenaran, berarti datang dari Tuhan. Nah, kesesatan itu datang dari iblis, kan begitu. Kita ini hanya korban aja. Atau kita hanya pelaku saja. Apa kita mau mengikuti kebenaran atau kesesatan. Nah, di sini Paulus mengklaim dirinya. Paulus loh yang ngomong. Bukan firman Tuhan. Nah, begitu. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena di dalam diri Paulus ini ada iblis. Saya ini spesialis iblis masalahnya, maaf. Jadi saya materi iblis dikuasai gitu. Kenapa di dalam diri Paulus ini ada iblis? Ini pengakuan Paulus juga. Bahwa di dalam diri Paulus ini ada iblis. Sehingga dia bisa merendahkan diri bukan karena Tuhan, tetapi karena iblis. Oh Baal, kamu anggur asam, kamu pintar sekali ya nih. Tapi di mana sih kalau dalam diri Paulus ini ada iblis? Sehingga Paulus mengatakan dia merendahkan dirinya, dia harus ada iblis. Atau memang karena ada iblis lah dia merendahkan diri. Biasanya orang ini merendahkan diri ini karena Allah, karena Tuhan. Karena kita memang kecil di mata Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi apa kata Paulus? Dia karena ada iblis lah di dalam dirinya, dia merendahkan diri. Oh, di mana datanya? Luar biasa Paulus ini. Nah ini semakin merucut nih. Nah ya, di sini 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Nah ini poinnya enak loh, kalimat bahasa Indonesia enak. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Kenapa kita selalu berhujat ya, Bung Natalia? Ini orang dari awalnya dari sana ya, dari Kristen. Dia berhujat selalu mengatakan pernyataan Yesus. Tapi kalian bantah dengan pernyataan Paulus. Ya demikianlah ya, ini ya. Saya ulang lagi ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah ini merendahkan diri artinya. Supaya Paulus merendahkan diri, maka diutuslah seorang utusan iblis di dalam Paulus. Aduh, ngeri kan, ngeri. Ngeri, bahaya ini. Aduh, bahaya ya. Data loh ya. Kita tidak boleh menghujat, framing, apalagi mau menafsirkan, karena kita hanya membacakan dan mudah kalimat-kalimat ini dipahami gitu ya. Jadi kenapa kembali kepada tadi Bang Ustadz bahwa mereka mengklaim ada roh kudus, roh kebenaran. Mereka tidak tahu roh kudus dan roh kebenaran. Yang ada pada mereka adalah roh dusta dan roh iblis, roh kejahatan. Demikian. Clear ya, clear Pak Egel ya, data semua itu clear. Oke, sudah. Kecuali Anda tidak percaya dengan data-data yang ada di Biblos, yaitu terserah Anda sih. Sudah anak-anak. Ya, memang pada dasarnya mereka ini membantah Bible sendiri, membantah firman Tuhan, makanya dikatakan Kristen.
Nah, itu Sementara kata Sudah Yesus anak-anak, itu, saya lagi atau masih mau bicara? Saya biarkan, santai saja. ya sedikit lagi, sedikit aja. Saya sedikit aja kok. Saya nimbrung Silakan, sedikit. lanjut. Jadi terkait dengan kekristenan kan selalu membantah apa yang dikatakan Yesus. Bukankah kata Yesus ya orang-orang yang diselamatkan itu adalah yang mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Nah, sementara kalian tidak mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Yesus mengaku utusan tapi kalian tuhankan. Kan nggak berkesesuaian dengan apa yang disampaikannya oleh Yesus. Jadi tabiatnya kalian itu tadi membantah daripada pernyataan Yesus. Yesus itu sebagai wakil Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan. Makanya kata Yesus, orang yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti apa yang kukatakan. Nah, yang dikatakan Yesus itu adalah kehendaknya Tuhan itu sendiri. Karena dia sebagai wakilnya, karena Tuhan tidak mungkin datang ke dunia menyampaikan kehendaknya. Harus melalui wakil yang bernama Yesus Kristus atau orang yang diurapi. Sekian dari saya, lanjut. Mantap, Pak Heri. Musuh terbesar OTN ini Biblos. Silahkan, Ego. Oke, thank you. Oke, kita kembali ke nats yang disampaikan tadi ya. Dari 1 Korintus 19. Pelan-pelan aja. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, jadi kalian akan binasa, menjadi kebodohan buat kalian memang kalau berbicara tentang salib. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuasaan Allah. Karena ada tertulis. Nah, karena ada tertulis ya. Jadi hikmat orang-orang yang akan binasa itu akan dihancurkan. Seperti itu. Nah, kita kemudian lompat lagi ke mana tadi itu? 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa tadi itu? Yang dibawakan tadi. 2 Korintus berapa tadi? Jangan ada yang ngasih tahu. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Iya, sudah. Kalau tidak mau kasih tahu ya enggak apa-apa. Oke, saya lompat ke saya tidak akan bahas ayat itu karena saya tidak menemukan ayatnya, tidak diperlihatkan. Igal. Ini gua dari tadi gatel ini. Lu sebenarnya Kristen beneran kagak sih? Masa kagak hafal? Lu ampun. Saya enggak hafal. Saya tidak hafal. Saya tidak ada perintah untuk menghafal Alkitab. Kalau dia hafal dia udah mualaf kok. Kalau dia hafal dia udah mualaf. Gitu aja kok kaget. Tidak ada perintah untuk mualaf. Entar gini, apakah kita lanjut? Apa kita lanjut atau mau kalian bicara saya stop kalau kalian mau bicara. Kabur. No problem. Kalau mau saya bicara lagi ya. Oke. Saya bicara? Ya udah saya bicara dulu dah. Kamu diam dulu dah. Oke, jadi saya tidak usah tanggapi yang terakhir tadi. Oke, silakan lanjut kalau mau bicara. Ceritanya gatel. Kalau kita orang muslim disebut Al-Qur'an tuh hafal. Sekarang bilang nih, An-Naba ayat 9, Fabal. Apa sih sebut berapa? An-Naba ayat berapa? Ya, lagi jauh dari perangkat. Udahlah, Koko ini juga ganggu. Koko lu ini kita lagi lagi ini loh, edukasi loh. Koko ini memang cambuk juga ini Koko lu ini. Udahlah Koko ini. Kalian tuh cambuk kacau juga memang. ini Koko ini. Cambuk Koko, cambuk. Cambuk aja nih Koko lu ini. Memang lu biar kerap ini ganggu diskusi ini Koko lu ini ah. Lanjut Pak Igel, jangan kabur kau. Ayo lanjut. Oke, tadi ya, jadi yang nasi terakhir tentang, tidak tahu siapa tadi ya, saya tidak lihat namanya, bahwa kami tidak pernah menyangkal Yesus sebagai utusan. Kami tidak pernah menyangkal, kami tetap mengakui Yesus sebagai utusan. Kami akui, kami tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan. Kami akui, bahkan sangat kami akui bahwa Yesus adalah utusan, yaitu Bapa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ya, kami akui Yesus adalah utusan. Di yang satu sudah dikatakan, jadi Yesus adalah utusan, kami terima. Yesus adalah nabi, kami terima. Kalau dikatakan Yesus adalah guru, kami terima. Tapi ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan, ya itu yang kami akui juga. Jadi begitu teman-teman, kami akui semua perkataan Yesus kami terima. Kok gak nyambung ini Bang Baal? Gimana dia Bang Baal? Aduh, gak nyambung ini, bahaya ini, gak nyambung ini. Loh, katanya tadi firman itu berbentuk. Tidak mengakui, tidak mengikuti kata Yesus. Ya, firman itu berbentuk, Bang Igel. Firman itu berbentuk kah? Apakah firman itu berbentuk? Firman tidak berbentuk, saudara-saudara. Ya sudah. Jadi yang diutus siapanya?
Firman yang diutus. Bentar-bentar, nggak nyambung ini, nggak nyambung ini. Aku tuh ngejar ini materinya Bang Baal tadi nih, nggak nyambung itu. Waduh, bahaya nih Bang Baal, diem nih dari tadi nih. Bang Baal nggak mau ngerespon ini gara-gara nggak nyambung nih si Eagle ini, bahaya ini. Nah, itu tadi yang kita baca, yang saya baca tadi. Ini kebodohan buat kalian. Kalau berbicara tentang salib, kalian menjadi bodoh. Oke, kita lanjut ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Paulus. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi memang tidak ada bantahan ya. Memang demikian ya. Jadi tidak akan bisa dibantah kecuali dibelokkan gitu ya. Boleh ya dibelokkan, suka-suka lah ya. Jadi kita kembali ya. Bahwa di dalam diri Paulus ini ada iblis gitu kan. Makanya Paulus mengatakan jangan lagi memberi pengharapan dalam hidup ini kepada Kristus. Menurut Paulus loh ya. Jangan. Nah, di sini kita lihat ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Bukan Malang Kota Malang ini ya. Bukan. Di sini, kalau menaruh pengharapan kepada Kristus, kita ini termasuk orang-orang yang malang sebagai manusia. Dari segala manusia. Nah ini. Paulus saya ngomong loh ya. Luar biasa. Makanya saya ini orang yang ngefans sama Paulus ya. Saya ini sedang meninggikan derajat Paulus. Karena menurut Paulus sendiri bahwa Paulus ini lebih tinggi derajatnya daripada Yesus dan dari Bapaknya. Dari Bapaknya Yesus. Nah tentu kita pakai dasar ya nanti bagaimana Paulus mengatakan bahwa dirinya lebih tinggi daripada Yesus dan lebih tinggi dari Bapaknya. Nah kita tidak boleh mujat, framing, apalagi menafsirkan. Jelas ya di sini. Jadi pengharapan kepada Yesus sebagai juru selamat nggak usah sebenarnya itu. Nggak ada gitu menurutnya. Tapi itulah saya bilang, kalau Yesus memberi keselamatan kehidupan keselamatan korban Israel sebenarnya benar. Nah, di sini digiring oleh mereka, diangkat mereka, oh Tuhan. Nah ini saya bilang. Nah, kemudian Paulus apa di dalam ini? Makanya tidak heran kalau Paulus ini orang gila. Maaf ya, bukan kata saya ya. Nah, ini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, gila. Nah, mungkin ini si Festus ini orang yang pengikut Yesus yang sejati ya. Sehingga apa yang dinarasikan Paulus ini adalah orang kayak orang gila gitu. Karena apa ya teman-teman, kita bisa buktikan ya. Di dalam hidupnya, dalam 13 buku Paulus, kalau tidak salah 13 buku itu Paulus, ya surat-surat Paulus ini tidak pernah 13 buku itu Paulus mengutip pernyataan-pernyataan Yesus. Kenapa dia? Coba, ini kan harus dikaji nih. Kenapa Paulus ini seorang yang mempunyai buku dari 13 buku ini tidak pernah mengutip pernyataan Yesus? Seharusnya kalau dia pengikut Yesus kan selalu begini. Yesus berkata demikian. Nah, pengajarannya seperti itu. Yesus berkata demikian. Tetapi dia nggak pernah. Makanya saya bilang, kalian itu tidak punya Roh Kudus, tidak punya roh kebenaran, tetapi roh dusta. Mungkin kalau ditambah ini adalah roh gila, karena dari Paulus gitu Bang. Mungkin saya tambah lagi roh gila gitu. Silakan Bang lanjut. Oke, mantap itu sudah mengedukasi ya, data-data semua sudah ditampilkan dan tidak ada bantahan dari Pak Egel. Saya sapa dulu ini tamu baru Pak Nopan, Bang Nopan. Selamat sore Bang Nopan. Sore Bang, sore. Ya, Bang Nopan ini lagi cari mangsa Tritunggal kan? Iya. Iya. Ini ada Pak Egel, Bang Nopan ini. Ini harus dilibas ini Bang Nopan Tritung ini sama Oneness. Bidat ini, bahaya ini. Mungkin yang lain disambung Bang Cinta Salawat, Bang Muhammad atau Bang Natalia, izin saya mute dulu ya. Apakah Ya, saya Kok Bang Natalia gimana? Sorry Allah Akbar cantiknya. apakah saya tidak Bang Baal. Silahkan dilanjut dulu. Saya ini ada telepon dari para Prabowo. Sebentar Prabowo dulu apakah saya nih. diberi kesempatan bicara? Ya boleh saya mute dulu ya. Ada telepon dari Prabowo ini, suruh ke istana sebentar ya. Ya sebentar. Lanjut. Siap. Masya Allah, menggantikan Saya Gus diberi Miftah kesempatan beliau bicara ini. ya? Ya. Silakan Bang. Silakan nanti disanggah sama Nopan, nanti disanggah sama Nopan. Kami juga butuh sanggahan loh Bang. Oke, ya. Makanya kalau kami bernarasi, kami butuh sanggahan gitu. Silakan Bang. Awas aja disanggah nggak nyambung ya. Awas aja nggak nyambung. No problem buat saya.
Tadi itu 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Oke. Dikatakan di 19 ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, tapi kita baca dulu di ayat 17-nya ya, teman-teman. Kita baca ayat ke-17-nya. Begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah dan binasalah. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jika Yesus tidak dibangkitkan, tapi Kristus dibangkitkan. Kristus dibangkitkan. Ayat ini berlaku jika Kristus tidak dibangkitkan, maka itu dikatakan Paulus sia-sia. Coba mundur Bang Igel, baca dari 15. Di situ kelihatan. Enggak, mundur dari ayat 15, coba dilihat di situ sangat jelas Yesus dibangkitkan atau tidak. Ya mundur. Ayo mundur. Oke, jadi kita mundur ya. Iya dong. Tidak. Jelaskan baik-baik nih. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, padahal Yesus sudah dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terhadap Allah, karena kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, padahal ia tidak membangkitkannya ya. Padahal ia tidak membangkitkannya ya. Ternyata nggak bangkit. Sia-sialah pemberitaan kami jika Kristus tidak dibangkitkan. Iya, di 15-nya kan dikasih tahu tuh dia bangkit apa enggak. Di 15-nya kan dikasih tahu dia bangkit apa enggak. Yesus dibangkitkan. Mana? Padahal itu jelas loh, klarifikasinya itu jelas loh. Andai kata Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Lihat nih ya. Ini klarifikasinya jelas. Bentar. Ini ada ternyata ini kejadian yang sebenarnya loh. Lebih daripada itu, jika Yesus tidak dibangkitkan, lebih daripada itu ya. Saya baca boleh. Jika ternyata Yesus tidak dibangkitkan, tapi maka itu adalah sebuah dusta jadinya. Jika Yesus tidak dibangkitkan. Sini saya baca ya. Itu kami ternyata sabar dulu, sabar. Sabar. Ego pelan. Ya, saya baca ya, nggak pakai keserupan ya, nggak pakai mode kesetrum listrik. Jadi teman-teman harus membaca seluruhnya. Iya, ini saya baca, diem ya. Iya, dari saya ayat baca 12 ya. Dibaca, kalau mau baca ayat 15, baca juga dari tadi 12. Kan udah kamu baca, masa baca itu terus nggak selesai dong. Saya baca 15-nya ya. Jadi pemahaman kalian berbeda, apa yang kami berbeda. Dia takut saya bacain guys. Dia takut. Sudah oke, lanjut lagi, ini sudah clear. Aku baca dulu lah. Dari 12 ya, baca dari 12. Oke, dari 12. Dia pikir kalau baca dari 12 bunyinya berubah. Dustanya apa? Ini ya, 1 Korintus 15:12 ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Selanjutnya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nih ya, dengerin nih.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Theos. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ya. Benar. Jadi di sini Paulus mengaku apa? Paulus ngaku apa? Ya, jadi Paulus saya bisa ngaku melihat apa? bahwa memang kalian menjadi bodoh karena membacanya. Apa kalian dustanya? tidak paham. Sebentar, Kalian tidak sebentar. paham. Igel diam Jadi dulu. saya Aku bisa ngobrol sama melihat bang betapa siapa? bodoh. Iya, nggak usah curhat. Kamu botol ya, saya tahu. Nggak usah curhat. Bang Erik cinta solawat, tolong ya dijawab nih. Berdasarkan 1 Korintus 15:15. Yang dusta siapa ini? Yang dusta apa? Paulus mengaku Yang dusta apa? Paulus. Dia berdusta terhadap Theos karena apa? Bahwasanya Theos itu tidak membangkitkan Yesus. Enggak, dia berdusta karena apa? Karena tentang dia dikatakan dia telah bangkitkan Kristus ya. Padahal Tidak, nyatanya tidak. Nyatanya Yesus tidak dibangkitkan. Menurut Paulus, beda, Yesus itu tetap jawaban hidup. jawaban Tidak yang ada cerdas kematian. sama yang angan-angan itu beda. Di kisah para Rasul 24 Nyatanya Yesus bangkit ya. Jelas Yesus bangkit. Berarti bukan sebuah dusta ya. Bukan sebuah dusta. Oke. Bagaimana dengan tegas Paulus mengatakan Yesus itu tidak mengalami kematian? Di kisah para Rasul 15 ya kalau nggak salah. Berapa ya? Bahwasanya dengan tegas Paulus mengatakan Yesus itu tidak pernah mati. Jadi bagaimana dimatikan? Bagaimana di mana dikatakan tidak pernah? Di mana dikatakan tidak pernah? Di mana dikatakan ada tidak pernah itu di mana? Ya. Bagaimana orang mati itu dibangkitkan? Orang belum mati dibangkitkan? Di Bagaimana mana ceritanya dikatakan orang bahwa belum Yesus mati tidak dibangkitkan? dibangkitkan? Di mana tidak dibangkitkan? Paulus mengatakan Lah itu tadi barusan tidak dibangkitkan. Nah itu tadi. Itu jika Korintus 15:15. Yesus tidak dibangkitkan itu ada menjadi dusta buat mereka. Paulus berarti Iya, dusta kan? kalau Yesus tidak Iya, dusta dibangkitkan. kan? Memang lo dia ngaku Yesus kok. Lah dia dibangkitkan. Jadi ngaku. Paulus tidak berdusta. Paulus mengakui Yesus dibangkitkan. Coba diam dulu ya. Gantian bisa. Nih, ini kata Paulus nih ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Theos. Karena tentang kami katakan jika Yesus tidak dibangkitkan, diam dulu, nggak ada maka jika itu di situ. dusta. Aduh, Jika ini Yesus kenapa tidak sih? dibangkitkan, belum nggak sih? Itu kok langsung jika nanti Yesus jikanya tidak belum. dibangkitkan, Kok baru kesini jika langsung Yesus jika ini tidak dia dibangkitkan, toh? itu menjadi dusta. Ya apa sih Reiki Jika gila lu Ndro. Yesus tidak dibangkitkan, itu menjadi dusta kepada Tuhan. Waduh, susah ini. Susah. Nah ini ada bentar. Ini kasihan ini pasien saya yang terkasih Bang Nopan ini dianggurin. Jangan dong, jangan bentar. Ya siapa Novan? Bang Nopan, bentar. Bang Nopan buka mute-nya. Anda mau berdialog sama Muslim atau mau sama Kristen? Bang Nopan. Saya mau tanggapi dulu tentang 1 Korintus 15 itu ya. Oh silahkan Bang Nopan. Itu hanya kesalahpahaman dalam memahami kalimat. Aku rasa kalau kita memahami kalimat dengan benar, di situ sudah jelas. Di situ perkataan Paulus dia tidak dibangkitkan itu adalah sebuah alasan jikalau mereka itu memberitakan Injil itu sebuah alasan. Ngerti nggak? Gini biar saya jelaskan ya. Coba dibaca Bang dari ini Bang, lebih daripada itu Bang. Paulus berdusta apa enggak Bang? Apa dustanya? Dan bagaimana kejadian sebenarnya? Gimana ya? Gini Kak, coba baca ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal, geser ke atas Kak. Padahal ia tidak membangkitkannya, itu kan koma. Nah, kalau andaikan benar, kalau andai kata benar, itu poinnya di bawah. Jadi itu penegasannya kalau andai kata yang
di atas itu benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Bro, ayo bro, pakai akal sehat lu bro. Lo masih Iya, muda bro. iya. Lo masih muda bro. Lanjut bro. Jadi aku Lebih rasa daripada kalimat-kalimat- itu, iya sebentar saya diputar-putar bacakan lagi. ya. Saya baca nggak menafsirkan. Saya baca ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Theos. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai Iya. kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Pertanyaan saya, di sini Paulus mengaku berdusta atau tidak? Iya, gini. Paulus yang mengaku menjadi dia berdusta pertanyaan atau di tidak? situ, yang Paulus menjadi mengaku dia pertanyaan berdusta di- tidak? Jangan ngotot dulu di situ. Oke, yang nggak menjadi ngotot. pertanyaan, yang dikatakan kalau andai kata benar itu apa? Itu balik dari atas. Ya iyalah, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, gimana coba? Iya. Masa Kalau andai benar kata orang mati nggak benar- dibangkitkan? Ya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, baru balik ke atas. Masa benar, iya kan? Kalau benar orang mati tidak dibangkitkan, Udahlah, katanya gitu. makanya aku malas diskusi sama teman muslim. Bang Egel, kita aja yang diskusi. Oh, ini bukan bener. Jadi Pak Nopan ini nggak mau diskusi sama Muslim, maunya sama sesama OTM. Biarkan. Oh nggak mampu, soalnya nggak mampu terhadap ini diskusi sama muslim. Iya, coba Iya. Pak Egel gini, Pak Egel sama Bang Nopan coba ngomongnya tiktokan. Coba Bang Nopan mau tanya apa ke Pak Egel, silakan. Libas Tritung, Libas. Jadi ini mereka mau berantem nih, ya udahlah. Iya. Au-au, Kita ngopi mundur, dulu, mundur. Pak. Ngopi dulu. Silakan Bang Nopan, kita ngopi dulu, silakan. Saya kasih kopi dulu ya, saya kasih kopi satu-satu Pak Egel, saya kasih. Pak Nopan, Bang Nopan saya buat Oten PS Oten. Silakan Bang Nopan, Anda dulu yang bertanya kepada Pak Egel, silakan Bang. Gimana Bang Egel? Mau Bang diskusi? Kenapa? Sharing-sharing Kalau mau aja. diskusi sesama Kristen bukan di sini roomnya, ada room nanti yang kita bisa. Abang mau buat room? Takut ya. Abang mau buat room, saya boleh ikuti. Ya nanti kita ke room lain saja, karena ini room Islam. Nanti mereka jadi gila mereka nih, tidak paham mereka, bodoh mereka kalau berbicara tentang salib. Iya. Ya jadi mereka tidak bisa. Gini dulu, Mereka gini, biar saya yang bertanya, saya tengahin. Bung Nopan, antara Bapa dan Yesus itu menyatu atau terpisah, Bung? Itu satu, bukan menyatu, satu. Satu, ya bukan menyatu, tapi Bapa dan Yesus itu satu ya. Ya. Ketika Yesus tersalib, Bapa ikut tersalib. Iya. Oh, ini keren nih, coba Pak Egel. Pak Egel, antara Bapak, wah ini ciri kabur ini, takut sama Bang Nopan. Wah, dari tadi cuma bisanya ketawa-ketawa doang, Egel. Nggak seru, Egel. Coba ini Pak Agus, ada tuh kembali. Bang Egel, antara Bapak dan Yesus satu atau terpisah atau menyatu atau gimana? Silakan menurut Pak Egel. Ini kita bisa enggak berbicara tentang Muslim? Kalau saya sih nggak mau ya Bang ya. Soalnya saya sudah tahu dari tadi, masa pemahaman kata-kata secara kalimat seperti itu aja nggak bisa. Lemah. Saya nggak mau. Lemah udah, kau turun aja kalau kamu takut sama Nopan, turun aja kau. Pak Agus, selamat sore Pak Agus. Silakan dibuka mute-nya Pak Agus. Pak Agus, buka mute-nya Pak Agus. Gus. Ini Pak Agus yang lagi sedih itu bukan? Ya. Bukan. Bukan ya. Lo pergi. Bukan. Pak Bukan Agus. Bentar lagi si Egel kabur. Egel, silakan dijawab. Kata Nopan ini loh, tegas loh. Bapak dan Yesus itu satu. Ketika Yesus disalib, Bapak ikut tersalib. Keren ini. Keren. Coba Egel, silakan Egel. Bapak dan Yesus satu atau tidak? Silakan. Halo ya, kenapa? Bapak dan Yesus satu atau terpisah atau menyatu? Silakan. Kenapa?
Oh, Anda pura-pura Buddha. Mendadak Nah, saya tadi budak. dari belakang. Saya tadi dari belakang. Iya, Santai kan saja, teman-teman. kata Bung Nopan, Bapak dan Yesus itu satu. Ketika Yesus disalib, Bapak ikut tersalib. Nah, menurut Egel, silakan gimana? Yesus sudah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tapi Bapa lebih besar daripada aku. Itu kata Yesus. Berarti terpisah ya, menurut Egel ya. Ya. Oke, silakan Bung Nopan disanggah. Lanjut. Saya Oh, tengahin. ada Novan, tidak usah. Kalau ini nanti kita di room kita sendiri. Takut. Ini akan berbeda. Gini Bang Egol. Ya, incaran kita di sini Bang, kalau kita misalnya diskusi, nggak harus poinnya saya benar, nggak harus poinnya juga abang harus benar. Nah itu benar Bung Nopan, tepuk tangan untuk Bung Nopan. Keren Bung Iya. Nopan ini. Bang Egol, tetapi di sini Bang, setidaknya abang berdiskusi sama saya, abang nyambung. Jadi kalau misalnya sama teman muslim kan abang diskusi, abang nggak nyambung. Jadi abang susah mengedukasi orang-orang yang di bawah. Tapi kalau berdiskusi sama saya, nyambung. Pemahaman secara kekristenan yang benar, nyambung. Iya, oke, boleh. Itu poin Memang kita saya tidak bukan ada mengatur pikiran. mereka. Poin kita bukan mereka yang di atas ini. Silakan, tetapi yang orang-orang penting di bawah. tetap kondusif ya, tetap kondusif. Kalau Ya. sudah tidak kondusif, saya tendang gantian satu-satu biar mengedukasi benar kata Bung Nopan. Lanjut Bung Nopan. Nah, gimana Bang Egel? Lumayan kan? Ada 464 penonton atau 50 penonton. Lumayan. Kita menginjili di situ. Nah, bener, lumayan menginjili ya. Suka nih gayanya ini ya. Iya, siap. Jadi begini Novan, sebenarnya saya tidak dalam konsep untuk penginjilan. Saya tidak dalam konsep itu, tetapi saya ketika ada yang berbicara tentang Alkitab dan mereka memang salah dalam memahami, saya mencoba naiklah untuk menjelaskan. Ketika ditanya, begitu saja sih, saya tidak dalam konsep untuk menginjili. Begitu, Pak. Konsep menginjili itu sama dengan memberitakan kebenaran, Pak. Kita kan konsep bisa. Iya. Kalau mau menyampaikan tentang kebenaran boleh. Oke, silakan. Kalau saya tadi menganggap bahwa satu-satunya adalah Yesus. Dia Tuhan, dia Allah, ya kan? Nah, kalau abang bagaimana nih? Sependapat nggak dengan saya? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, saya sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sepakat itu. Iya Tuhan, dan abang sependapat kalau misalnya saya katakan Yesus itu Allah? Ya, saya sepakat Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Saya sepakat. Satu-satunya. Berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri berarti dong. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, saya kurang sepakat. Ya, jadi dalam Roma 9 dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jika Anda mengatakan Yesus adalah Allah, berarti hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Berarti Yesus Bapa dong. Nggak mungkin ada dua Allah. Betul, tidak ada dua Allah. Tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Satu dalam hal apa nih? Satu dalam lainnya, satu dalam keesaannya. Emang Tuhan itu keesaan atau satu? Kalau ke Esa, iya kalau Esa itu kan satu bang. Betul, Esa itu satu. Tunggal kan? Tunggal. Bukan keesaan kan? Iya, bukan keesaan. Kenapa? Tunggu dulu. Dibolak balik. Jangan Tunggu dulu, Nopan. Jangan dipisah dulu. Ih, gak seru apa? Jangan ikut-ikutan. Bingung kita Buya. Esanya itu gimana? Nggak apa-apa, biarkan Biarin aja. Nggak apa-apa, kita nggak usah dipisah pokoknya. Jangan Pak, dipisah. lanjut Bung Nopan, lanjut. Dangkal amat lu, host. Seginikah kualitasmu?
Nah, ini Ulina juga ini tidak sepakat dengan Bung Nopan. Katanya kau sudah menyalibkan Bapak berapa kali katanya, kata gimana sih? Jadi Berani nggak ini dialog sama Bung Nopan? Ingin perlihatkan kualitasmu yang begitu rendah di sini, Bang. Oke, Anda mau ikut diskusi atau Anda saya tendang? Apa aku yang mau kau tendang? Kurang ajar sekali kau ngomong. Lanjut Bung Nopan, lanjut. Saya nenek ini saya tendang kalau mengganggu, silakan Bung Nopan, silakan. Lanjut. Ya, jadi gini Bu Ulina ya. Saya sudah kasih tahu titik poin saya tadi kepada Bang Egol. Saya di sini bukan mau cakar-cakaran. Kita hanya sharing sekaligus dalam sharing kita ini berbagi tentang kebenaran. Mau yang dipercaya Bang Egol. Kebenaran? Jangan tanya sama aku kebenaran. Mulutmu aja nggak bisa kebenaran. Gimana sih kau? Jangan ngaku Kristen kau. Di tempat Islam kau berani kau mempertontonkan begini. Islam aja sekalian sana. Kristen kau permalukan. Turun kau sana. Nggak malu lo. Lanjut Bung Egel, nenek di bawah dulu, kau marah-marahin cowok nggak sopan ini Bung Nopan. Lanjut sama Egel, lanjut. Nggak sopan nenek, lanjut. Saya nggak harus cakar-cakaran lo sama Bang Egel. Iya, saya udah turunkan dia, lupakan anggap lanjut. Nggak pernah ada. Gimana Bang Egel? Lanjut Bang. Saya bilang tadi kan Esa itu satu. Begini Van. Kalau begini Van, bisa nggak kita bertanya kepada Islam ya, di room Islam nih ya? Nggak mau, Nopan kagak mau, maunya sama Oten. Gimana sih si Egel ini takut sama Nopan, takut. Takut dia. Kalau misalnya dia minta pendapat boleh. Mungkin dia minta pendapat tentang lanjut Bung Nopan, lanjut. Egel ketakutan tadi, lanjutkan. Maaf tadi nenek saya langsung tendang kok. Lanjut. Dia begini Van, saya sebenarnya no problem sih berdebat dengan siapa saja, bukan berdebat, berdiskusi dengan siapa saja. Ya. Tapi ini perbedaan iman yang sangat mendalam ya, dan saya sebaiknya ya tidak di sini sih, menurut saya sebaiknya tidak di sini. Tidak ada panggilan takut Bung. Tanya aja Bung Nopan, Bro Egel kalau memang nggak sama saya gitu, silakan Bung Nopan. Kalau memang saya sih terkadang ada menggelitik, saya ingin bertanya kepada Islam tentang iman mereka, tapi memang sulit untuk kita bertanya karena mulai mengalihkan pembicaraan, takut ya. Jujur dulu, kalau Anda merasa takut, kita stop diskusinya Bung Nopan sama Egel. Tapi Anda harus mengakui, Abu ya, saya nggak mau diskusi sama Nopan, saya takut karena Nopan ini Tritunggal, saya Trinitas, saya takut sama Tritunggal. Bilang dong, wih, karena dia Wanes atau maaf, dia Wanes. Ini yang botol Wanes takut Trinitas sama aja gimana? Lupa saya saking asiknya dengerin mereka tadi dialog, saya jadi ikut gila. Ya, sudah tapi Nopan keren. Saya pikir tidak usah lah kita berdiskusi tentang itu di sini. Kita berdiskusi ini nanti mereka tambah tidak keruan mereka. Enggak, intinya gini aja Egel, kita stop diskusi antara Nopan. Kalau Anda berani berbicara Abu ya, stop diskusinya. Saya nggak berani diskusi sama Nopan. Silakan bilang dulu seperti itu, silakan. Ya, kita stop aja Nopan ya. Diskusi tentang kita, nanti kita cari room Kristen aja. Gimana Bang Nopan? Gimana? Dia kita takutan Bung Nopan. Gimana Bung? Jadi gini Bang, kenapa juga kalau misalnya di room Kristen sendiri, satu dulu statement secara umum dalam room Kristen, mereka tidak mau berdiskusi sama yang seiman. Paling kalau diskusi pun mereka kejam-kejam, habis itu main didat-didatin. Nah, kita nggak bisa diskusi baik-baik jadinya, gitu. Betul. Kan di sini paling netral. Kedua gini Bung Nopan sama Egel, kalau ada Muslim yang berat sebelah, saya langsung kick. Jadi Muslim harus netral, jangan belain siapa-siapa. Silakan Bung Nopan, lanjut. Ya, saya pun nggak nunggu diturunin. Kemarin kayak Bang Hadi ikut campur saja, saya juga langsung turun. Jadi saya nggak mau juga diadu domba. Intinya teman Muslim hanya mempersiapkan tempat buat kami. Memfasilitasi, lanjut. Benar, itu tujuan saya. Jadi anggap aja di sini Bang yang ada Bang Egel. Kita cuma berdua Bang, santai. Nggak perlu cakar-cakaran. Santai, keren ini Bung Nopan, santai. Bang Egel santai dong. Ya, asik aja ya. Saya pikir
bukan pada tempatnya lah di sini. Banyak alasan dia gak berani. Banyak alasan banget nih Bang Igel ini ah. Ya nggak Enggak, apa-apa, anggap terserah aja. teman-teman mau menganggap saya takut, saya apa, terserah lah. No problem. Begini, No problem Bang, buat saya. anggap Tapi aja. Adrenopan. No problem Anggap buat aja, saya Bang. itu mau dianggap takut atau apa Iya, terserah. enggak. Intinya Saya nggak saya anggap. naik kok ke room Islam. Kalau saya takut saya paling tap aja di bawah. Silahkan Bung Nopan kasih pemahaman Bung biar Iya. Egel tidak takut, biar Egel Gini paham. Bang, Silahkan Bang Bung. Egel, gini Bang. Saya kan di sini anggap sebagai seorang Muslim yang bertanya tentang ketritunggalan, ya kan? Tapi kelebihan saya itu paham bagaimana cara memahami ayat-ayat Alkitab, sehingga kalau abang menjelaskan walaupun rumit, tapi saya bisa paham. Itu poinnya. Itu keunggulan abang kalau misalnya abang menjawab pertanyaan saya. Kalau teman Muslim mungkin mereka cuma modal nggak terima, karena kalau terima mungkin iman mereka gagal. Kalau saya kan tidak. Jadi agak nyambung dikit. Kelebihannya ada kan? Anggap aja saya ini orang awam yang bertanya gitu loh. Begini, Mbak Novan, begini kalau saya ya, menurut saya ini Novan kan percaya pada Yesus Sang Juru Selamat. Oke, pasti. Udah pasti. Ya, karena Novan Kristen pasti. mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu poinnya ya. Ya benar. Oke? Benar, Betul. benar. Nah, dalam konsep ketuhanan bagi saya, bagi saya Novan, kamu mengakui Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, atau Yesus itu adalah utusan firman-Nya di mana Bapa tetap berada dalam kerajaan surga dan firman-Nya yang diutus menjadi manusia dalam konsep Trinitas, itu berbeda dengan Novan. Bagi saya no problem. Saya tidak akan memperdebatkan itu karena pemahaman iman setiap orang itu akan berbeda sesuai dengan roh kebenaran yang diterima oleh setiap orang. Jadi saya tidak akan memperdebatkan itu dengan sesama yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya tidak akan memperdebatkan itu. Begitu, Van. Sama Katolik atau denom-denom yang lain. Bagi saya no problem. Jadi saya tidak akan berdebat. Begitu, Ya oke. Bang. Kalau gitu Bang, saya bisa kok tidak harus membawa sebuah denom. Saya bisa anggap saya orang awam yang tidak mengenal, saya hanya bertanya tentang ketuhanan. Cuman kalau misalnya saya nggak membawa denom, abang nggak bisa bertanya ke saya dong. Itu juga poinnya. Begini, Pak. Begini. Bahwa saya tidak mempermasalahkan bahwa Novan mengakui Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, no problem buat saya. Tidak mengakui tentang Trinitas, no problem juga saya. Saya tidak akan memperdebatkan karena itu iman dari Novan. Dan saya bukan membawa pemahaman saya. Terlalu begini, Pak. Nah, kemudian ini adalah sesuatu yang berat, sangat ilahian, di mana setiap orang memiliki rohnya masing-masing untuk bisa memahaminya. Maka Novan harus berdiskusi dengan orang yang lebih bisa memberi pemahaman ketimbang saya. Saya memiliki keterbatasan untuk berdiskusi dengan Novan tentang hal ini. Karena kita sudah sama-sama percaya pada Yesus yang Juru Selamat. Saya tidak memiliki kapasitas untuk memperdebatkan sama Novan karena kita sama-sama mengakui Yesus yang adalah Juru Selamat. Katanya sama, katanya Bang Nopan oneness sama Tritung sama katanya. Saya jadi pengen ketawa. Lanjut Bang Nopan. Ya, gini Bang. Kan saya di sini kan memberitakan tentang ketritunggalan kan itu wajib. Baik sama teman muslim, orang ateis, orang awam. Itu semua harus kan. Anggap sekarang saya ini orang ateis atau orang awam. Walaupun saya Kristen, tetapi anggap saya tidak mengenal bagaimana konsep ketritunggalan atau konsep ketuhanan. Kalau saya membawa seperti itu saya bisa, cuman abang nggak bisa bertanya ke saya. Oke, kalau Nopan nggak mau, ini ada Yosep yang baru masuk. Yosep, selamat Ya, silakan sore Yosep. teman-teman yang bisa. Ya, bentar, silakan Egel, teman-teman bentar kau lagi. udah takut, udah bilang aja kalau takut. Iya, selamat sore semua. Salam Iya, kenal. Yosep, gimana Yosep? Mau berdialog sama Nopan? Saya tidak mau berdialog dengan siapa-siapa, hanya saya mau sampaikan narasi saya. Kalau kau mau dialog, mah turun aja kau di bawah, ngapain kau naik? Lanjut. Kagak jelas.
Udah loh. Lanjut Bro Nopan, lanjut. Gimana caranya biar Egel tidak takut? Silakan Bro, kasih kisi-kisi, kasih masukan, silakan. Poinku di sini, saya pengen memberitakan Injil itu dengan cara saya sendiri. Tetapi kalau saya juga berbicara sendiri, saya bisa dikatakan orang gila. Ketika saya punya lawan argumen, walaupun teman saya saja, saya anggap itu orang awam yang bertanya tentang keimanan saya. Bukan hanya dia poin saya, tetapi orang-orang di bawah. Itu poin saya. Sama seperti ketika misalnya saya jadi misionaris. Misalnya saya berada di samping-samping jalan, memberitakan, teriak-teriak, memberitakan Injil. Kan lebih bahaya itu pun daripada ketika saya punya argumen bicara. Anggap aja seperti itu Bang Egol, santai aja. Udahlah, mungkin dia nggak mau. Oke, saya carikan pasangan Anda, Nopan, bentar. Kristen naik nih, bentar. Kalau Egel angkat tangan, Egel turun aja kau. Kalau nyerah, turun. Kasihan si Nopan. Saya turun ya. Kalau saya memang tidak bisa bertanya kepada Islam, saya turun. Thank you semua ya. Minta maaf Nopan. Bisa cari turun lain. Turun. Oke, thank you. Iya. Turut-turut dia cari lawan nggak dapat. Jadi gini loh, aku nggak tahu gimana sistem penginjilan mereka Udah 2 hari itu. kau cari lawan nggak dapat kan? Sedih juga. Iya, saya itu, misalnya saya buka komen, saya nggak pernah tuh bertanya tentang keimanan orang. Intinya silakan bertanya, saya akan menjawab berdasarkan pandangan Alkitab. Betul. Itu saja. Karena nggak ada tujuan saya itu baru benar ketika saya bisa menyudutkan pandangan orang. Enggak. Saya hanya memberitakan kebenaran yang saya pahami. Diterima nggak diterima saya bodoh amat. Itu poin saya. Anggap saya seperti itu. Dan yang Yalah, kenapa dia jadi beritakan takut gitu Injil lah kan? pokoknya. Iya. Mbak Natali, iklan dulu. Mana Mbak Natali ini? Abah